dari kejauhan Ari ini sudah merasa ini penginapan kok kayak aneh banget. Memang di satu sisi Ari ini bisa ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Dia bisa merasakan lah. Jadi kayak dia ini ngalami kekerasan dalam rumah tangga. Rambutnya itu acak-acakan, yang di sebelah kiri itu agak rusak, kayak barusan dijambak. Keluar sosok perempuan dari arah kamar mandi, tapi dia ini, si sosok perempuan itu keluar gak jalan, kayak melayang. Dia pakai dress panjang warna putih, rambutnya panjang, dan dia dalam posisi nunduk. Karena laki-laki aku kayak gini, Mas. Loh, maksudnya gimana? Ya karena laki-laki aku itu akhirnya bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ari, yang asalnya dari Bogor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada, mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu informasi tentang merchandise Kembara Sunyi yang baru-baru ini kami luncurkan kembali karena banyak sekali permintaan terus terang. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak email masuk yang ternyata lebih banyak permintaan merchandise daripada yang mengirim cerita, terus terang seperti itu. Dan di DM di IG Kembara Sunyi pun juga seperti itu. Banyak dari teman-teman ini yang tanya kapan merchandise ada lagi. Jadi akhirnya setelah kami nggak banyak kesibukan, akhirnya kami putuskan untuk bikin merchandise lagi. Dan sekarang ini ada tambahan merchandise. Ada sebuah tumbler, travel tumbler yang 500 ml. Dan kemarin itu kami juga coba bawa naik gunung dan ternyata juga efektif juga. Lumayan untuk memanaskan minuman hangat maupun juga mempertahankan minuman-minuman dingin. Jadi sangat bagus bagi teman-teman yang hobi naik gunung, hobi bepergian. Dan kami menjual merchandise itu ada yang paketan, yang dapat semua dari mulai kaos, terus ada juga stiker, gantungan kunci, dan juga tumbler tersebut. Kami jual satu paket. Ada pun juga yang mungkin hanya ingin beli kaos juga ada. Jadi silakan teman-teman, sudah kami posting atau sudah kami infokan di YouTube Kembara Sunyi dan juga di IG-nya Kembara Sunyi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah setia pada Kembara Sunyi, termasuk kepada Sobat Kembara yang mengirim cerita hari ini atau di episode kali ini. Sobat Kembara ini namanya Mas Ari yang asalnya dari Bogor. Jadi Mas Ari ini cerita bahwa dia pernah mengalami peristiwa horor atau peristiwa mistis, dan peristiwa ini dialami ketika Mas Ari berkunjung di sebuah daerah di daerah Kudus. Jadi ceritanya Mas Ari ini karyawan di sebuah perusahaan alat-alat kesehatan. Nah, pada tanggal 8 September tahun 2019 itu
Ari ini ditugaskan oleh pimpinan atau oleh perusahaannya menuju ke Kudus untuk menginstal alat kesehatan ini. Singkatnya dia pun berangkat naik pesawat, waktu itu dia ingat sekitar jam 6:30 malam, dia naik pesawat dari Jakarta menuju ke Semarang. Kira-kira sampai di Semarang itu sekitar jam 7:30 atau sehabis Isya. Dari situ dia langsung charter mobil menuju ke Kudus. Nah, perjalanan ini dari Semarang ke Kudus itu sebenarnya ditempuhnya ini sekitar 2 jam perjalanan. Tapi karena hari itu macet, ketika sampai di Kudus itu sekitar jam 11 malam. Dan di situ Ari nggak langsung menuju ke hotel. Dia sendiri pun juga belum booking hotel. Jadi dia pengen tahu di mana lokasi rumah sakitnya supaya keesokan harinya dia bisa langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Akhirnya dia pun tanya ke supir tersebut, "Pak, tolong antarkan ke rumah sakit X ini." Diantarkanlah menuju ke sana, dan Ari langsung masuk rumah sakit, dia langsung survei lokasi, dan dia langsung menemui pihak yang bersangkut. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar, terus dia keluar dari rumah sakit, dia cari penginapan. Penginapannya ini memang sengaja Ari cari yang deket banget dari rumah sakit, harapannya supaya keesokan harinya pagi-pagi banget dia bisa langsung menuju ke rumah sakit, nginstal alat kesehatan itu, dan kira-kira siang hari dia langsung menuju ke bandara. Sebenarnya tiketnya Ari hari itu, keesokan harinya menuju ke Jakarta itu sore hari. Tapi karena dia takut, karena pas datang ke Semarang menuju ke Kudus itu macet banget, dia nggak mau besoknya ini sampai ketinggalan pesawat. Jadi itulah yang ada dalam rencana Ari. Nah, ketika keluar dari rumah sakit malam itu sekitar jam 11:30 malam, dia langsung cari tukang ojek. "Pak, saya minta tolong diantar penginapan atau hotel yang dekat dari rumah sakit. Karena besok pagi saya harus ke sini lagi." Nah, si tukang ojek ini sempat bengong sebentar, terus si tukang ojek tanya ke Ari ini, "Kalau masnya mau yang agak bagus, bisa mas, tapi agak jauh." "Oh enggak apa-apa, enggak masalah, yang penting deket lah dari rumah sakit ini." "Oh ya sudah mas, ayo saya antarkan." Nah, diantarlah dia, dibonceng naik motor. Terus dalam perjalanan itu, tukang ojek ini kayak ragu-ragu. Dia sempat berhenti ke satu tempat di sebuah pertigaan. Nggak lama setelah itu dia putar balik lagi, kayak bingung lah. "Mau kemana pak?" "Anu mas, di sana aja mas, yang agak deket lagi dari rumah sakit." Nah, ketika berhenti persis di depan penginapan itu, dari kejauhan Ari ini sudah merasa ini penginapan kok kayak aneh banget. Memang di satu sisi Ari ini bisa ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Dia bisa merasakan lah kehadiran sosok-sosok seperti itu. Dan ketika ngelihat penginapan ini, ada perasaan gak nyaman dari diri Ari. Nah, mau nggak mau karena Ari berpikir ini sudah malam, keesokan harinya dia harus menuju ke rumah sakit, ya sudahlah, wong cuman semalam hanya beberapa jam aja dia tinggal di penginapan itu. Akhirnya dia pun bayar ojek tersebut, dia menuju ke penginapan ini. Nah, penginapan itu dari jalan raya itu agak masuk gang ke dalam, sekitar 100 meter lah. Jadi tukang ojek ini nganter sampai masuk persis ke depan penginapan itu. Nah, dari luar itu cahayanya ini nggak seperti penginapan pada umumnya. Cahayanya itu remang-remang, dan lampu yang mereka gunakan ini adalah lampu yang kuning, lampu-lampu 5 watt. Nah, terbesit dalam pikiran Ari waktu itu, oh mungkin konsepnya seperti ini. Kan ada penginapan atau hotel-hotel yang vintage semacam itu memang sengaja didesain seperti itu. Jadi Ari tetap berpikir positif, dia pun masuk. Begitu masuk di resepsionis, dia sempat ngelihat kamar-kamar yang ada di depan, ini kosong semua. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena lampu siap kamar itu mati semua. Nah, dia sempat berpikir kalau dia jadi nginep di sana, dia akan milih kamar yang ada di depan. Karena kamarnya itu berbentuk seperti letter L. Ada yang kamar menuju ke lorong belakang. Dan dia nggak mau itu. Akhirnya dia menuju ke resepsionis, anehnya di situ nggak ada satu orang pun. Terus Ari tetap berpikir positif lagi, ya mungkin ini sudah malam, ini kan sudah tengah malam banget. Nah, dia panggil lah resepsionis itu, "Pak, Bu, nggak ada
bel seperti di resepsionis pada umumnya. Jadi dia panggil bapak atau ibu, Pak, Bu. Dia panggil sekitar hampir 2 menit. Nggak ada yang keluar. Nggak lama setelah itu, keluarlah seorang ibu-ibu. Beliau ini usianya sekitar 50 tahunan lah, kalau sekilas dilihat oleh Ari. Tapi yang bikin Ari ini merasa ganjil adalah sosok ibu-ibu ini, mohon maaf, tampilannya itu kayak orang yang baru dipukuli. Jadi kayak dia ini ngalami kekerasan dalam rumah tangga. Rambutnya itu acak-acakan, yang di sebelah kiri itu agak rusak, kayak barusan dijambak. Dan wajahnya itu juga lebam-lebam. Terus beliau jalannya itu juga agak pelan-pelan, kayak nahan rasa sakit. Nah, Hari itu benar-benar waktu itu juga khawatir. Waduh, ini orang habis diapain nih sama suaminya, atau mungkin dia habis celakaan atau apa. Tampilannya seperti itu. Terus si ibu ini keluar, Ari itu sempat tercengang sebentar. Dia ngelihat kok ibu-ibu ini kok penampilannya kayak gini banget. Akhirnya dia tanya, Bu, ada kamar kosong nggak, Bu? Ada. Si ibu ngomong seperti itu. Oh, boleh lihat nggak list harganya? Terus beliau itu nyerahkan kertas yang dilaminating. Diserahkan seperti itu. Jadi terlihat jelas bahwa ini bukan penginapan yang mewah. Penginapan yang benar-benar sederhana. Dilihatlah oleh Ari, loh ini harganya beneran kayak gini, murah banget. Jadi waktu itu si Ari ini ambil kamar yang paling mahal. Dan paling mahal di situ, ini menurut Ari tetap paling murah. Jadi dari situ dia milih, oke Bu, saya ambil kamar ini, terus saya minta kamar yang di depan ya. Nah, si ibu-ibu ini langsung menampakkan raut wajah yang kayak benar-benar dia marah. Dia ngomong ke Ari, nggak ada Mas, penuh semua itu di depan. Oh, saya kira kosong karena kamar-kamarnya itu kok lampunya mati semua. Saya kira nggak ada orangnya. Nggak ada, kosong. Masnya, saya kasih kamar yang ada di pojok lewat lorong ini. Oh ya sudahlah. Lagi-lagi Ari cuman berpikir, ya ini kan cuman beberapa jam aja. Yang penting dia bisa istirahat sebentar. Besok pagi dia langsung lanjut aktivitas dan balik ke Jakarta. Dia pikir seperti itu. Akhirnya Ari pun jalan melewati lorong. Dan dalam perjalanan melewati lorong-lorong itu, Ari ini memastikan lagi bahwa di setiap kamar-kamar yang dia lewati itu, ini kosong. Dia yakin itu. Karena memang setiap kamarnya itu nggak ada lampu yang nyala. Terus akhirnya tanpa pikir panjang, Ari langsung menuju ke kamar paling pojok. Di situ masih ada beberapa pohon-pohon pisang dan juga beberapa pohon yang tidak terawat. Ari ini mengabaikan. Dia pikir ini sudah malam, sebentar lagi dia mau mandi dan dia mau rebahan. Nah, masuklah Ari di situ. Di sebelah kanan ini kamar mandi, di sebelah kiri itu ranjang. Nah, dia meletakkan barang-barangnya. Nggak lama setelah itu Ari ini mandi. Dia mandi seperti biasa, nggak ada keganjilan apapun. Setelah mandi, dia sholat isya, karena dia belum sholat isya. Setelah sholat isya, dia langsung merebahkan badan di tempat tidur. Akhirnya nggak lama setelah itu, dia langsung hampir tertidur. Tapi tiba-tiba, pintu kamar mandi itu kebuka sendiri. Krek. Nah, karena Ari ini posisinya tidur itu, badannya ini agak menghadap ke kamar mandi. Jadi dia ngeliat situasi ketika pintu kamar mandi itu kebuka sendiri. Nah, Ari ini cuman mikir, ini pintu kamar mandi kok ngebuka sendiri. Ah ya sudahlah, mungkin kena angin. Tapi memang jelas waktu itu nggak ada angin. Jelas-jelas nggak ada angin. Dan pintu ini jelas kebuka sendiri. Tapi Ari tetap berpikir positif. Dia akhirnya melanjutkan tidur. Nah, pas dia ini mau memejamkan mata, tiba-tiba keluar sosok perempuan dari arah kamar mandi. Tapi dia ini, si sosok perempuan itu keluar nggak jalan, kayak melayang. Dia pakai dress panjang warna putih, rambutnya panjang, dan dia dalam posisi nunduk. Jalan terus. Dan Ari ini ketika melihat sosok perempuan ini jalan, dia itu sempat kaget sebentar. Dan nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Langsung sosok perempuan ini nembus ke arah tembok. Nah, dari situlah Ari ini langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Karena dia benar-benar ngelihat sosok perempuan itu. Makanya waktu itu Ari benar-benar kaget. Nah, akhirnya Ari pun balikkan badan ke arah tembok. Dia nggak mau ngelihat ke arah kamar mandi lagi. Ternyata nggak lama Ari menghadapkan diri ke arah tembok itu, tiba-tiba sosok perempuan ini datang lagi persis di depan Ari. Dan disinilah Ari itu melihat jelas sosok perempuan ini
wajahnya itu pucat. Nah, saking dekatnya sosok perempuan ini, Ari sampai bisa ngelihat di leher sosok perempuan ini ada bekas darah. Dan di sekujur tubuhnya ini darah semua. Dalam situasi yang panik itu, Ari ini sempat ngomong ke sosok perempuan ini, "Mbak, siapapun kamu, tolong jangan ganggu saya. Saya capek, ngantuk. Saya pengen istirahat. Saya di sini ini cuma kerja. Saya numpang sebentar tidur di sini." Dia sempat ngomong seperti itu, tapi sosok perempuan ini akhirnya mundur, terus hilang. Nah, akhirnya Ari ini sempat duduk sebentar, dia sempat kebangun, dia istighfar terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kenapa kok dia didatengin sosok perempuan kayak gini? Nah, setelah itu dia pun berdoa. Setelah Ari berdoa, akhirnya dia benar-benar tidur. Nah, dalam tidurnya inilah, Ari itu mimpi ketemu sosok perempuan ini lagi. Tapi, tampilan sosok perempuan ini itu cantik banget. Nggak seperti sebelumnya yang dia terlihat berdarah-darah pakai baju panjang. Nggak seperti itu. Tampilannya cantik. Jadi posisinya tetap ada di kamar itu. Ari ini mimpi. Posisi Ari ini tidur. Tapi dia yakin betul kalau itu mimpi. Nah, setelah itu sosok perempuan ini datang, menampakkan diri dengan wajah yang cantik, pakai baju yang bagus juga, pakai celana jeans. Dia datang, terus duduk persis di kursi itu. Langsung tiba-tiba si perempuan ini ngomong ke Ari, "Aku itu benci mas sama laki-laki." "Loh, kenapa mbak?" Si Ari tanya. "Pokoknya aku benci, laki-laki itu bajingan semua. Karena laki-laki aku kayak gini mas." "Loh, maksudnya gimana?" "Ya karena laki-laki aku itu akhirnya bunuh diri." Nah, Ari langsung dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini sosok perempuan ini matinya gantung diri. Karena sebelumnya Ari sempat ngelihat ada bekas jeratan di lehernya. Nah, dari situ Ari berusaha menjelaskan sebisa mungkin, "Mbak, nggak semua laki-laki seperti itu. Sampai harus percaya bahwa nggak semua laki-laki seperti itu. Mungkin Mbak ketemu dengan sosok laki-laki yang bajingan. Tapi nggak semua laki-laki seperti itu." Akhirnya si perempuan ini cuma nangis. Nah, si Ari ini akhirnya ngomong, "Sudah mbak, nggak usah nangis mbak. Sudah, yang sudah terjadi diikhlaskan." Nah, gak lama, Ari pun mencoba kembali terbaring. Akhirnya dia samar-samar mendengar suara adzan subuh. Nah, Ari pun bangun, dia istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi itu mimpi, tapi kayak benar-benar nyata. Seketika itu juga, sebelum Ari ini ambil wudhu, sebelum dia sholat subuh, dia langsung mendoakan sosok perempuan ini. Karena dia yakin, ini perempuan pasti ada sesuatu. Dan pasti ada hubungannya dengan tempat ini. Nggak tahu apa, yang jelas dia waktu itu mendoakan sosok perempuan ini, dibacakan Al-Fatihah. Dan dalam batinnya, si Ari ini sempat berucap, "Mbak, tolonglah nggak usah ganggu manusia lagi. Kasian. Ya kalau orang yang kamu ganggu itu kayak aku misalnya nggak seberapa takut. Tapi kalau yang penakut kan kasihan. Semoga amal dan ibadah sampai ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya dia pun kirim Al-Fatihah. Terus Ari wudhu. Setelah wudhu dia sholat subuh. Nggak lama setelah sholat subuh, sekitar jam 6 pagi. Setelah dia berkemas-kemas, barang-barang semua dimasukkan tas. Dia bersiap mau menuju ke rumah sakit. Sekalian dia check out. Nah, pas Ari ini keluar dari kamar hotel, dia melihat di depan itu ada kursi, persis di depan kamar itu, dan di mejanya itu sudah tersedia makanan dan juga minuman hangat. Barulah ketika dibuka, Ari bisa ngelihat di situ ternyata sudah disediakan roti untuk sarapan dan minumnya adalah teh hangat. Nah, mohon maaf, waktu itu Ari ini ngelihat tampilan dari roti, ini nggak menarik sama sekali. Apalagi di situ ada bekas seperti jamur. Kayaknya roti ini memang sudah berjamur, jadi nggak dipegang sama sekali oleh Ari, nggak disentuh sama sekali, apalagi dicicipin, nggak sama sekali. Jadi waktu itu dia cuma sempat mencicipi teh hangatnya. Dia bukalah tutupnya, terus dia minum. Ternyata teh ini pun rasanya aneh. Menurut Ari, rasa teh ini kayak air got. Terus dia ngelihat, dihadapkan ke arah cahaya. Di situ Ari ngeliat kok ada binatang kecil-kecil. Jadi binatang ini seperti berenang di dalam teh itu. Lama-lama Ari perhatikan betul. Ini teh ini aneh banget, warnanya nggak kayak teh.
Lama-lama Ari baru menyadari kalau air teh ini sebenarnya seperti darah. Lah, dia pun langsung merinding, diletakkan teh itu, dia jalan cepet-cepetan. Dia meninggalkan kamarnya. Dia jalan di setiap lorong itu, dia perhatikan lagi, kamar-kamar ini kosong. Dan karena situasinya ini matahari sudah terbit, Ari semakin bisa ngelihat di setiap kamar itu, kondisinya ini terbengkalai. Jadi di situ ada kamar yang jendelanya ini sudah dalam kondisi rusak. Otomatis Ari bisa ngelihat kondisi yang ada di dalam kamar tersebut. Nah, disinilah Ari ngelihat ternyata kondisi di dalam kamar hotel itu berantakan. Jadi nggak tahu apakah ini hotel terbengkalai atau apa, nggak tahu. Dia pun jalan terus. Ketika sampai di resepsionis, dia ketemu seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini juga kaget ngelihat kehadiran Ari. Loh, Pak, saya mau check out. Ibu-ibu yang semalam mana ya? Si bapak ini tetap diem. Tapi memang menurut Ari, si bapak ini juga agak aneh lah. Nggak tahu, mohon maaf, nggak tahu nggak waras atau seperti apa. Kayak terlihat aneh lah, dari tampilannya juga aneh. Ari cuman tanya, ibu yang semalam mana, Pak? Ibu yang mana, Mas? Saya di sini jaga sendirian kok. Loh, ibu yang kemarin yang datengin saya malam-malam. Saya check innya sama ibu itu. Terus si bapak-bapak ini sambil kayak orang lelu. Loh, yang jaga di sini nih cuma saya, Mas. Semalam Masnya datang jam berapa? Saya datang jam 12, terus ketemu ibu-ibu itu. Loh, saya tidur di sini kok. Masnya nggak ngelihat saya? Enggak, Pak. Saya ditemui sama ibu-ibu. Saya check innya sama ibu-ibu. Loh, iya, Mas. Saya sendirian. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ari pun akhirnya langsung bergegas keluar dari hotel tersebut. Setelah keluar dari hotel, dia jalan sekitar 100 meteran menuju ke jalan raya. Dia cari ojek menuju ke rumah sakit. Nah, nggak lama berjalan sekitar 100 meter, dia nunggu di situ. Akhirnya datanglah tukang ojek. Pak, minta tolong diantar ke rumah sakit. Oh iya, Mas. Singkatnya, Ari pun diantar menuju ke rumah sakit. Begitu turun dari ojek tersebut, Ari ini jalan, masuk ke dalam rumah sakit tersebut, dia melihat di sebelah kiri itu ada sebuah ruangan. Ruangan ini ada jendela kacanya dan jendelanya itu agak kebuka sedikit, tersingkap sedikit kainnya. Nah, di situ Ari ngelihat ada perempuan. Perempuan ini berdiri, wajahnya pucat dan memandang ke arah Ari itu sambil melotot. Ari ini sempat kaget dan langsung dia disapa oleh karyawan rumah sakit. Pak, ikutin saya, Pak. Ruangannya di sebelah sana. Oh iya, ya. Ari pun mengikuti karyawan rumah sakit ini dan akhirnya dia nginstal alat kesehatan tersebut. Nah, pas dia ini nginstal alat kesehatan, sambil dia tanya-tanya ke karyawan rumah sakit ini. Mbak, itu di ruangan sebelah sana itu, yang kalau kita masuk rumah sakit di sebelah kiri kan ada ruangan kaca. Oh iya, Pak, kenapa, Pak? Tadi ada ibu-ibu yang ngeliatin saya, itu orang sakit atau gimana, pasien atau gimana? Loh, maksud Bapak yang setelah pintu masuk itu, sebelah kiri jalan? Iya, yang setelah lobi itu. Itu ruangan kosong, Pak, nggak dipakai, Pak. Memangnya Bapak ngeliat apa? Saya ngeliat perempuan di situ, dia ngeliatin saya kok kayaknya agak sinis. Waduh, Pak, jangan bikin takut, Pak. Si karyawan rumah sakit ini ngomong seperti itu. Akhirnya, ya sudahlah, diabaikan aja lah. Nah, singkatnya setelah alat kesehatan ini diinstal oleh Ari, dia pun pamit. Dia keluar dari rumah sakit, dia langsung cari mobil menuju ke bandara. Nah, nggak lama setelah itu, datanglah mobil yang dipesan Ari dari aplikasi online itu. Akhirnya Ari masuk ke mobil tersebut, terus dia bilang, Pak, langsung ke bandara ya. Oh iya, Mas. Dalam perjalanan itu, si bapak-bapak ini friendly orangnya. Dia tanya-tanya, Masnya ini dari mana asalnya? Saya dari Jakarta, Pak. Oh, berarti sudah lama di Kudus. Oh, enggak, Pak. Baru semalam saya datang. Saya ada perlu di rumah sakit nginstal alat kesehatan. Oh, ya semalam tidur di mana, Mas? Nah, Ari pun menjelaskan, itu loh di penginapan X yang nggak jauh dari rumah sakit. Oh, penginapan X, tahu. Rumah saya dekat sana, Mas. Terus bapak-bapak ini tanya lagi. Mas, mohon maaf ya kalau saya terkesan lancang, saya mau tanya, Masnya semalam tidur di penginapan X itu aman-aman aja, nggak ada gangguan?
Nah, langsung Ari berpikir, loh, Bapak kok bisa tanya gitu? Apa Bapak tahu penginapan X itu seperti apa? Saya memang diganggu Pak sama perempuan. Oh iya Mas, gak apa-apa Mas, saya tahu semua. Orang-orang di sana juga tahu. Lah, memangnya itu penginapan itu gimana Pak? Kok Bapak tahu kalau saya diganggu? Emangnya dulu ada apa? Ada kejadian apa? Barulah si bapak-bapak ini cerita. Jadi Mas, dulu itu penginapan itu ya seperti biasa lah, rame. Tapi tiba-tiba ada satu karyawan perempuan, kabarnya sih Mas, dia ini ditinggal nikah sama pacarnya. Pokoknya ditinggal lah, nggak tahu kemana. Terus si cewek ini frustasi, depresi gitulah. Dia akhirnya gantung diri persis di kamar paling pojok. Nah, Ari langsung deg, loh Pak. Kamar yang paling pojok itu yang depannya banyak pohon-pohon. Iya Mas, persis. Nah, saya kemarin tidur di situ Pak. Loh iya Mas. Oh, pantesan. Dia itu gantung dirinya di situ Mas, si perempuan itu. Langsung hari ini berpikir, oh pantesan kok dia ini diganggu. Dari situ Ari tanya lagi ke sopir ini. Semalam itu memang aneh Pak. Saya itu ditemui sosok ibu-ibu di resepsionis. Dia ini kondisinya kayak orang yang baru dikepui itu loh. Wajahnya lebam, rambutnya itu kayak berantakan, kayak baru dijambak. Oh iya Mas, saya kalau itu kurang tahu ya. Tapi Mas, saya ini gini-gini juga bisa ngerasain. Saya itu ya bisalah sedikit-sedikit. Tapi mohon maaf ya Mas ya, itu mbaknya itu lagi duduk di belakang sekarang. Maksudnya gimana Pak? Ya lagi duduk di belakang. Dia ini kayaknya suka sama Masnya. Karena Masnya sudah doain dia. Ini yang saya kontak batin sama si mbaknya ini. Dia terima kasih Mas sudah didoakan. Masnya katanya habis subuh doain ya. Doain mbak ini supaya jembar kuburnya, supaya diterima amalnya. Nah, Ari ini langsung berpikir, kok bapak-bapak ini tahu kalau Ari kirim doa ke perempuan ini, berarti memang benar di belakang itu sosok perempuan ini ngikut. Nah, Ari ini bercandain kata-kata si bapak ini. Udahlah Pak, kalau memang dia ikut suruh pulang aja, jangan ikut saya. Dan sampaikan juga jangan ganggu manusia, suruh dia kembali ke alamnya. Akhirnya si bapak ini cuma diam. Itu kayaknya suka sama sampean Mas, karena sampean baik katanya. Oh iya Pak, ya wis lah Pak, nggak usah dibahas Pak. Jadi dalam perjalanan itu hari ini sambil ngelirik ke belakang. Dan mungkin karena waktu itu sosok perempuan ini sudah nggak ada lagi, dalam penglihatan Ari itu memang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ketika sampai di Bandara Semarang, si bapak sopir ini bilang, Mas, dia ngikut ya Mas kayaknya Mas. Oh sudah Pak, nggak apa-apa Pak, biarin aja. Hari pun akhirnya jalan, dia nunggu pesawat. Singkatnya dia pun naik pesawat menuju ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dia langsung menuju ke parkiran mobil karena mobil Ari diparkir di sana. Dan pas waktu jalan menuju ke parkiran mobil ini, si Ari ngelihat sosok perempuan itu. Dia ini berdiri persis di bawah pohon. Langsung kaget hari ini. Kok sosok perempuan ini ngikut sampai sini? Akhirnya dari situ Ari langsung masuk mobil, dia berdoa lagi. Dia mendoakan sosok perempuan ini supaya amal ibadahnya diterima dan gak ganggu lagi. Setelah itu Ari pun pulang ke rumah. Dan alhamdulillah ketika sampai di rumah, sosok perempuan ini gak menampakkan dirinya lagi. Dan beberapa hari setelah itu, gak ada lagi kejadian sosok perempuan ini ngikutin Ari. Nah dari situlah Ari ini kemudian membagikan cerita ini kepada Kembar Sunyi. Dan dari situ Ari akhirnya tahu bahwa ternyata penginapan yang ada di Kudus itu memang punya sejarahnya sendiri. Dulu memang ada sosok karyawan perempuan yang meninggal di kamar bagian pojok dan dia meninggal dengan cara gantung diri dan kabarnya memang dia mengalami patah hati dan akhirnya dia depresi. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Ari kepada Kembar Sunyi dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.